Di awal film, kita diperlihatkan oleh sosok aktor muda yang tengah menjalani akting. Dia bernama Dom. Saat itu, Dom merasa sangat kesal karena diperlakukan dengan seenaknya, sehingga emosi Dom pun memuncak, kemudian mengejar sutradara tersebut. Saat cabut dari lokasi syuting, Dom pun bingung mengenai masa depannya. Apakah menjalani karir sebagai aktor adalah pilihan yang baik atau justru malah keliru? Tak ingin terus-terusan larut dalam kebimbangan, kemudian ia mencoba sekali lagi dengan mengikuti casting. Namun dia malah dihadapkan sama om-om cabul, dan sekali lagi Dom pun kembali dibuat kesal. Bisa dibuka sedikit resletingnya? Iya, bisa dibuka aja semuanya. Tai, ya Allah. Kemudian Dom pun pergi ke minimarket membeli rokok untuk menenangkan pikirannya. Dan dia bertemu dengan sepasang kekasih yang tengah mengalami kesulitan, di mana mobil yang mereka pakai mogok dan perlu bantuan seseorang untuk mendorongnya. 1, 2. Udah netra belum? 2. Setelah membantu mendorong mobil itu, Dom pun langsung meminta bayaran. Namun ia tak terima karena hanya dikasih goceng. Tai, goceng doang. Lalu Dom pun meminta penawaran untuk memberitahukan kontrakan yang murah. Lantas Dom pun disuruh masuk ke dalam mobil itu. Di sini mereka kemudian berkenalan. Si cowok itu bernama Radit, dia bekerja di pangkas rambut. Sedangkan ceweknya bernama Pinkan, dia bekerja di suatu klub sebagai DJ. Setelah tiba di kontrakan yang dimaksud, Dom pun langsung diperkenalkan oleh pemilik kontrakan tersebut. Dia bernama Ibu Wati. Kemudian Bu Wati bilang ke Dom bahwa tinggal di kontrakan ini bebas melakukan apa saja asalkan tertib dan tidak membuat kegaduhan. Dan yang lebih penting adalah tidak memakai narkoba karena sudah banyak kejadian penggerebekan narkoba di kontrakannya. Setelah masuk ke dalam kontrakan tersebut, Dom tak sengaja mendengar perbincangan serius dari luar. Yang ternyata Radit memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengedar narkoba. Saat itu, salah satu anggotanya ada yang tertangkap, dan Radit pun kemudian menghimbau kepada para anggotanya yang lain untuk tetap waspada dan berhati-hati. Setelah tak lama dari itu, Pinkan menemui Dom untuk memastikan bahwa Dom nyaman tinggal di kontrakan ini. Kemudian Radit pun menyusulnya. Di sini Dom meminta Radit untuk mengikut sertakan dirinya menjadi anggota bagian dari timnya. Curiga kalau Dom adalah seorang mata-mata, maka Radit segera mengecek isi tas miliknya. Setelah dirasa aman, kemudian Radit pun mengajak Dom menuju kontrakan miliknya. Di sini dia bertemu dengan Pai dan kawan-kawannya. Pai adalah tetangga sekaligus teman dekat Radit, dan tak jarang dia juga sering diajak Radit pesta narkoba. Kemudian Dom pun diajarkan bagaimana cara mengantar barang yang aman dan cara mengontrol diri agar tidak mudah panik. Dan di sini Radit pun berpesan pada Dom untuk tidak pernah mengurangi atau melebihkan barang pesanannya tersebut. Jangan pernah lu kurang-kurangin itu barang. Nanti amal ibadah lu di akhirat juga berkurang. Saat tiba di hari pertama ngantar barang, Pinkan kembali berpesan pada Dom untuk tetap waspada dan berhati-hati. Paham kan lo? Lagi rawan. Di hari itu semuanya berjalan dengan baik. Kemudian Radit mengajak Dom untuk pesta narkoba, dan di sini Pai juga tidak mau ketinggalan. Di saat Radit dan Pai tengah memakai barang haram tersebut, Pinkan dan Dom tengah asik berjoget menikmati musik DJ. Dan di sini Radit pun tersadar bahwa Pinkan sebenarnya menaruh rasa pada Dom. Di hari berikutnya, Dom menyamar sebagai pelayan hotel, dan di sini terjadi kejadian kocak, di mana berkat penampilannya yang sangat mendukung itu, tamu hotel itu tak sadar kalau sosok di hadapannya adalah kurir pengantar barang haram pesanannya. Saya kan udah bilang saya nggak pesen. Oh iya deh, saya pesen. Si anjing. Kemudian di malam harinya, Dom berkunjung di klub DJ-nya Pinkan. Lalu Dom membungkus salah satu wanita yang tengah mabuk berat. Pinkan yang melihatnya pun merasa cemburu. Setelah melakukan adegan bercocok tanam dengan wanita itu, Pinkan berpesan pada Dom untuk tidak memakai perasaan. Siapa? Bukan siapa-siapa, Kak. Jangan pakai rasa lo.
Di tengah perjalanan menuju pulang, Radit merasa kesal dengan sikap Pinkan. Dia menuduh Pinkan telah menyukai Dum. Kemudian Radit pun memaksa Pinkan untuk menciumnya. Lalu Pinkan pun emosi karena Radit mulai keterlaluan. Di sini Radit pun tersadar karena bagaimanapun selama ini hidupnya telah banyak dibantu oleh Pinkan. Sakit lo ya? Di keesokan harinya, Dum mengantar barang dengan menyamar sebagai tukang es batu. Namun hari ini adalah hari sialnya Dum, di mana Dum akhirnya diciduk oleh polisi. Barangnya nggak diambil-ambil. Ya udah, lu cabut aja. Namun, entah bagaimana caranya, Radit bisa mengeluarkan Dum dari jeratan kepolisian. Di sini, Dum bertanya pada Radit, apakah selama melakoni pekerjaan ini ada kepikiran untuk berhenti, dan apakah Radit mempunyai sebuah mimpi untuk digapai. Kemudian Radit pun menjawab bahwa dia belum memikirkan hal itu, karena apa yang ia lakukan saat ini hanyalah mengikuti arus bagaimana kehidupan itu berjalan. Bagi Radit, hidup itu bukan soal mimpi, melainkan tentang suatu perjalanan. Di dalam perjalanan itu seringkali tertampar sebuah realita, dan untuk melanjutkan perjalanan itu hanya ada satu pilihan, yaitu dengan cara menghadapinya. Hidup tuh bukan tentang mimpi lagi, tapi tentang perjalanan. Karena kita semua ini kejebak sama yang namanya konsep realitas. Kang, jadi lo hadepin aja apa yang di depan mata lo. Sebenarnya, Dum memiliki mimpi untuk menjadi aktor terkenal, kemudian bertemu dengan idolanya yaitu Chico Jericho. Namun setelah mendengar ungkapan dari Radit, Dum pun berpikir untuk mengubur mimpi itu dalam-dalam. Kemudian Dum kembali melakoni pekerjaannya, dan di sini dia bertemu dengan pelanggan setianya yang bernama Kansa. Kansa bekerja di rumah sakit sebagai perias mayat. Dia orangnya lumayan cukup humble, sehingga Dum pun tertarik untuk mengenalnya lebih dalam. Hidup itu cuma 1 detik dari kematian. Jadi jangan pernah lo seselin. Kalau penyesalan itu bisa ngebunuh hidupnya. Kalau lo mau jadi aktor, hafalin nama-nama binatang. Nama-nama binatang itu bisa lebih dijangkau. Gajah nih. Gajah ya. Paling modern juga gajah duduk. Selepas pulang dari kediaman Kansa, Dum menjumpai Pinkan yang saat itu tengah berselisih dengan Radit. Radit marah pada Pinkan karena suka melakukan HS dengan cowok lain. Namun pada akhirnya Raditlah yang meminta maaf, karena dia sadar bahwa selama ini dia tidak bisa ngasih apa-apa ke Pinkan. Justru Pinkanlah yang selalu memanjakan Radit. Salah satunya adalah dengan memberi modal usaha untuk pangkas rambut miliknya. Lo bilang lah sama bos lo, gue mau bebas. Gue udah muak. Lagi sama-sama panas aja itu mah. Saat sedang mengantar barang pesanan, Dum bertemu dengan idolanya, yaitu Chico Jericho. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, lantas Dum pun langsung meminta foto dengannya. Bang, mirip yang mentor dah. Mirip Thanos sekali. Kemudian selepas mengantar barang, Dum kembali menemui Kansa. Di sini dia memainkan sebuah challenge, di mana yang kalah harus menuruti semua kemauan yang menang. Dan pada akhirnya, permainan itu diakhiri dengan adegan bercocok tanam. Setelah pulang ke kontrakannya, Dum tak sengaja memergoki Radit yang habis bersetubuh dengan Buwati, dan ini menjadi tanda tanya besar tentang alasan apa Radit mau melakukan hal itu. Dan sebenarnya, sosok Buwati itu punya pengaruh apa? Tentu ini menjadi sebuah misteri. Kemudian, Pai pun menyarankan Dum untuk berhati-hati dan sebisa mungkin lepas dari dunia hitam. Namun Dum tak peduli dengan saran Pai. Dia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai kurir. Kini dia menyamar sebagai waria, sesuatu hal yang sebenarnya tidak ingin Dum lakukan. Namun demi supaya kerjaannya lancar, maka dia mau melakukan hal itu. Gue yang pakai baju biru, nanti gue taruh di meja merah ya. Sampai pada akhirnya, Dum pun merasa capek sendiri dengan apa yang namanya kehidupan. Dia tak kuat lagi menahan air matanya. Dia ingin cita-citanya sebagai aktor terkenal segera terwujud. Capek? Capek sama hidup. Nggak boleh pernah capek sama hidup. Kita harus menjalani, jadi nggak boleh capek, tetapi kita mati. Maka di keesokan harinya, Dum meminta izin pada Radit untuk kembali mengikuti casting dan memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai kurir. Awalnya Radit sempat tak terima dengan keputusannya Dum, namun bagaimanapun setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri, maka Radit pun merelakan keputusannya. Kemudian Radit meminta tolong Dum untuk menjemput Pinkan nanti malam setelah selesai dari kerjaannya nge-DJ, dan Radit yang akan menggantikan peran pekerjaannya Dum mengambil barang haram itu.
Di kesempatannya kali ini, Dum kemudian mengajak Pinkan untuk pergi ke Ancol. Lu mau ke Ancol gak? Sekarang banget nih. Dan pada akhirnya, proses perkembangan biakan itu pun dimulai. Namun setelah pulang, mereka mendapati kabar bahwa Radit telah diciduk polisi. Sadar kalau dalang dari penangkapan Radit itu sebenarnya Pai, kemudian Dum pun menghampiri Pai, lalu kemudian mengajaknya duel. Dan setelah itu, Dum pun kembali berusaha meraih cita-citanya dengan mengejar dunia akting, menjadi aktor terkenal. Sementara itu, selepas penangkapan Radit, Buwati kemudian mengeluarkan semua narkoba yang ia punya untuk dinikmati sendiri. Dan mungkin fakta sebenarnya Buwati adalah bos pengedar narkoba. Kemudian film diakhiri dengan sebuah pelukan perpisahan sebelum kembali melanjutkan perjalanannya dari awal. Meraih mimpi itu penuh dengan halang rintang, maka dibutuhkan tekad yang kuat, ketekunan, dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Karena setiap kesulitan adalah bahan bakar menuju sukses dan bukanlah alasan untuk menyerah. Pencapaian besar dimulai dengan keputusan untuk mencoba, dan kegagalan adalah bagian dari proses.